Lihat dari latar belakang masalah ini, kenapa saya angkat judul ini. Pertama, melihat dari studi realitas pembuatan film-film dokumenter ataupun kualitas yang dibuat, kebanyakan banyak pesan yang tidak sampai ataupun banyak orang yang cepat bosan menonton. Itu dikarenakan dari perspektif yang pertama, sebagian orang tidak mengerti bagaimana musik dan asal sembarangan memakai musik dan tidak mengerti bagaimana penempatan nama musik. Film ini termasuk film kategori terbaik dalam Eagle Award Documentary Produksi, yang saya juga sudah meminta izin kepada pemilik film untuk menganalisis film tersebut. Yang pertama, apakah film Garanku tak asing lagi dari sejarah negeri yang karam menggunakan unsur-unsur Amerika? Yang kedua, apakah musik yang dipakai dalam film tersebut merupakan musik buatan lagu tersebut juga dibuat salah satu band dari asal Aceh yang di dalam syair dan instrumen sangat kental dengan musik unsur keacehan. Jadi hal tersebut semakin memperkuat opening film yang diproduksi. Yang kedua adalah babak middle. Babak middle musik ini sebagai babak switching dari stand riding garam ke scene pemerintahan. Jadi ini sebagai scene perpindahan dari awal pengenalan karakter ke scene untuk mempertunjukkan bahwa keadaan itu berada di suatu daerah yang lokal, yang di Aceh, dengan keadaan instrumen yang kalau bertanya boleh Pak kan? Pak kan? Baik. Jadi saya ada sedikit beberapa, mungkin kita awali aja ya. Kenapa pilih dalam bab hasil penelitian itu Anda menganalisisnya pakai modelnya CSP, kan? PIRS. Saya adalah kenapa pilih? Karena dalam analisis semiotika ada beberapa, ada ada juga PIRS, kemudian juga ada Roland Barthes. Setidaknya ada 3 top besar. Nah, lantas kalau saya lihat di bab 4 itu digunakan analisisnya adalah CSP. Maknanya apa? Nah, itu akan lebih tajam. Ketika musiknya dalam baru pakai art tadi, yang pakai teori musiknya itu art. Jadi ketika ketukannya itu berapa beat? Ketukannya itu dia musik dalam kategori musik yang mellow kah, slow atau upbeat dan segala macam. Baru dianalisis musiknya itu agak sedikit upbeat. Kenapa? Karena membuka biar orang semangat. Maknanya adalah, nah itulah dia disebut tanda dan penanda. Jadi ada tanda, ada penanda. Penanda ini dimaknai tanda itu apa? Ketika ada tanda, ada penanda. Nah, itulah dia ketika muncul musik, karena fokusnya adalah pada musik, bukan pada gambar. Gambar hanya sekilas penjelasan saja. Kemudian baru musik scene atau musik yang pada detik kesekian. Kemudian tandanya itu adalah ada gambar kaki yang sedang maknanya apa? Kenapa musik itu? Dan segala macam. Kemudian instrumen otomatis kan nggak ada teksnya, ya kan? Karena nggak ada suaranya, nggak ada teks. Nggak ada teks. Lantas kalau backsound ketika masuk suara objek diiringi dengan. Jadi dalam skripsi ini jawabannya bukan bahwa dalam film ini sudah ada unsur, bukan itu. Bukan sudah ada unsur, tidak ada unsur. Karena pasti semua akan ada unsur semiotika ketika dianalisis sebagai pisau itu. Nah, contohnya ketika openingnya Garanku tak asing lagi kan muncul bahwa musiknya adalah Wamule itu. Karyanya Cepa Band, Wamule kan? C judulnya. Latar belakangnya iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan bagaimana dibahas. Iklan sekarang sudah bukan lagi sebatas media yang memperkenalkan produk. Subjek penelitian atau objek penelitiannya adalah pesan di dalam iklan yang terkandung berupa elemen visual dan nada verbal.
Ini kan namanya ujian. Ujian itu tidak hanya menjelaskan apa membaca. Kalau membaca berarti tidak. Nah, dengan Aceh, apakah sudah menerapkan prinsip dan elemen-elemen desain komunikasi visual dalam rancangannya? Dua, bagaimana keterkaitan tanda verbal dan visual? Dan tiga, bagaimana desain visual iklan billboard lokal dan nasional dalam mengadopsi unsur kearifan lokal? Di sini unsur kearifan lokal, menurut pemahaman saya, segala sesuatu yang berasal dari budaya, bentuk yang dilestarikan oleh daerah tertentu. Bagaimana kamu menghubungkan dengan itu? Itu yang saya mau tahu, pemahaman kamu, tingkat kemampuan kamu menguasai ilmu itu yang saya mau tahu. Berarti pada dasarnya Pak, saya melihat dari ini Pak, dari sisi iklannya dulu Pak. Karena di dalam iklan dia ada dalam periklanan dia ada tujuan, ada sasaran, terus ada siapa yang jadi sasarannya. Habis itu Dari mana kamu tahu itu iklan ada tujuan ada sasaran? Buku mana? urusan yang ada. Apa yang diterangkan di buku itu tentang iklan, periklanan dan segala macam seluruh tentang iklan? Apa yang kamu tahu? Jadi di dalam iklan, sebelum kita masuk ke tahap mendesain ini, jadi di dalam tahap di dalam periklanan itu ada manajemen periklanan. Jadi di dalam manajemen periklanan itu, yang pertama dia tujuan. Kan setidak-tidaknya ilmu komunikasi itu kan luas. Seperti kamu suka ke bidang iklan, advertising. Nah, pertanyaan saya, apa hubungannya ilmu yang kamu pelajari dengan yang kamu miliki itu? Jadi hubungannya di sini bagaimana kita menyampaikan pesan secara visual. Kan kamu terangkan dulu ke saya, kamu kan begini, fungsinya apa? Nah, jadi iklan tujuannya kan saya tanya, tujuan iklan itu apa? Beri informasi. Terus apa lagi? Pencitraan. Betul. Bagian Pak keluar. Silakan dikembalikan. Oke. Lagi ini sekian. Ini objek kemudian diperjelas tadi. Jadi sudah jelas teks, cuman jumlahnya berapa, subjek kemudian jumlahnya berapa, supaya lebih mudah memahami ya. Kemudian yang terpenting dan itu dari mana? Itu sebenarnya lebih kepada metode penelitian. Jadi karena metodenya terima kasih Pak. Saya itu saja. Ada banyak bertanya, cuma memberikan banyak masukan. Tujuan iklan layanan masyarakat untuk menginformasikan kepada. Nah, tadi kamu sudah bilang, tadi tujuan untuk menginformasikan, pencitraan, terus layanan masyarakat. Saya tanya layanan masyarakat. Deskripsi nama mahasiswa Reza Maulana NIM 411206678 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Setelah tim penguji memperhatikan nilai skripsi dan kemampuan mempertahankannya pada sidang munakasyah yang dilangsungkan pada hari ini, maka nama Reza Maulana NIM 411206678 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, judul skripsi semiotika musik dalam film dokumenter, analisis instrumen dan back sound pada film Garam Kuta Asik Lagi dan Sejarah Negeri yang Karam. Dengan ini dinyatakan lulus dan dapat mengikuti visium pada hari dan tanggal yang ditentukan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya. Darussalam Banda Aceh 25 Januari 2017.
Tim penguji sidang Munakasyah Program Sarjana Strata 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Aradiri. Ketua Bapak Dr. Andes Baharudin ARMSI, Sekretaris Dr. Hendra Saputra M. Penguji 1 Bapak Salim Purkami Master MIKOM. Penguji 2 Bapak Ahmad Fauzan SAG. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, judul skripsi Analisis Semiotika Iklan Visual Billboard di Kota Banda Aceh, studi komparasi desain iklan lokal dan desain iklan nasional periode November-Desember 2016. Dengan ini dinyatakan dan dapat mengikuti yudisium pada hari dan tanggal yang demikian. Berita ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Darussalam, Banda Aceh, 25 Januari 2017. Tim penguji sidang Munakasyah Program Sarjana Strata 1 S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Aradiri. Ketua Dr. Arani Usman MSI, Sekretaris Asmaul Nizar MAG. Penguji 1 Zainuddin T MSI, penguji 2 Taufik SE MED. Demikian, terima kasih. Lulus dengan nilai A.